Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ulumul Hadis akan mempresentasikan tugas kelompok kami atau untuk dapat menilai ulangan UAS pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai. Bagian kedua, pembalikan matan. Sebagaimana terjadi pembalikan dalam sanad, demikian pula terjadi dalam matan. Contohnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari ketika. Tidak ada naungan selain naungannya. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, lalu mereka bersatu dan terpisah karena Allah. Seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah dengan sedekah, lalu menyembunyikannya sehingga tangan kanannya atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu air matanya mengalir. Imam Nawawi berkata, beliau bersabda, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Demikianlah yang terdapat dalam semua salinan kitab Muslim di negeri kita dan di negeri-negeri lainnya. Dan demikian pula yang dinukil oleh Allah Al-Qadhi dari semua riwayat kitab Muslim, tidak mengetahui tangan kanannya apa yang diinfakkan tangan kirinya. Mengapa hadis yang mengalami perubahan lafaz termaksud hadis yang lemah? Karena perubahan lafaz dalam sanad jalur periwayatan menyebabkan kerusakan dalam penilaian terdapat hadis tersebut, dan perubahan lafaz dalam matan atau isi hadis menyebabkan kerusakan dalam istinbat hukum syariat, pemahaman terhadap hakikat, dan merusak makna hadis. Selanjutnya yaitu ada penyebab hadis qalb. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab munculnya hadis qalb adalah sebagai berikut. 1. Untuk membingungkan para pelajar hadis dan perawinya, sehingga mereka mengira bahwa perawi yang mengalami hadis qalb dalam meriwayatkan hadis memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh perawi lain. Dengan demikian, mereka akan terdorong untuk menerima riwayat dirinya sebelumnya. Orang yang melakukan hal ini disebut mencuri hadis. Sengaja melakukan tindakan ini adalah haram, dan mereka yang melakukannya adalah para pemalsu hadis, wadho, dan orang-orang yang ditinggalkan matruk. Kedua, yaitu kesalahan yang menyebabkan terjatuhnya sebuah jantung. Mungkin terjadi pada seorang perawi yang tidak berniat menjatuhkan jantung itu, melainkan hal itu terjadi dirinya secara tidak sengaja dan lupa. Pelaku hal tersebut dimaafkan insya Allah Ta'ala meskipun ia adalah seorang yang lemah dalam penguasaan dan kesempurnaan ilmunya. Yang ketiga yaitu keinginan seorang ahli hadis untuk menguji ahli hadis lainnya guna mengetahui tingkat hafalan dan penguasaannya, serta untuk mengetahui siapa yang dapat dipercaya hafalannya dan siapa yang tidak dapat dipercaya. Yang selanjutnya, yang keempat, ada hadis mudorrob. Dalam bahasa adalah bentuk kata sifat i'tirab, aktif dari kata yang berarti kekacauan suatu perkara dan kerusakan sistemnya. Definisi hadis mudorrob secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan dengan berbagai versi yang berbeda, baik dari seorang perawi yang sama dalam 2 kali atau lebih, maupun dari 2 perawi atau yang lebih derajatnya sama, dan tidak ada dalil yang lebih kuat untuk memilih salah satu riwayat tersebut. Definisi hadis mudorrob atau hadis yang tidak jelas dan berbeda versi, jelas bahwa sebuah hadis tidak dikatakan mudorrob kecuali memenuhi syarat-syarat di bawah. Yang pertama, perbedaan riwayat hadis sedemikian rupa sehingga tidak dapat didamaikan. Jika memungkinkan untuk menyatukan berbagai riwayat yang secara zahir tampak bertentangan dalam suatu bentuk penyatuan tertentu, maka riwayat-riwayat tersebut tidak perlu dianggap bertentangan dan dapat diterima serta dijadikan dasar hukum. Dalam hal ini, pertentangan yang tampak hanyalah pada permukaannya saja. Yang kedua, jika 2 narasi memiliki kekuatan yang sama sehingga tidak dapat diutamakan satu sama lainnya, maka jika salah satu narasi dapat diutamakan atas yang lain, tidak akan ada kerancuan. Narasi yang lebih kuat akan menjadi yang terpelihara, sementara narasi yang lebih lemah dianggap menyimpang atau catatan tambahan.
Pembagian penyimpangan dalam hadis. Penyimpangan dalam hadis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyimpangan dalam sanad, yaitu ketika terjadi penyimpangan dalam rangkaian riwayat hadis yang dinilai terpercaya. Penyimpangan ini bisa berupa perbedaan dalam penyambungan dan penghentian sanad, atau dalam hal memasukkan atau menghilangkan seorang periwayat atau bentuk penyimpangan lainnya. Yang kedua, ada kerancuan dalam matan atau isi hadis, yaitu adanya perbedaan atau ketidaksesuaian dalam redaksi atau lafaz hadis. Ada satu hal dan tidak bisa digabungkan dengan yang lain, serta tidak ada satupun riwayah yang bisa lebih diutamakan daripada yang lain. Yang ketiga, ketidaktepatan atau ketidakpastian dalam sanad dan matan secara bersamaan. Ketidaktepatan dapat terjadi dalam sanad maupun matan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu hukum hadis yang terdapat kerancuan. Hadis yang terdapat kerancuan dalam sanad atau jalur periwayatan atau matanya, isi hadis atau keduanya adalah hadis dhaif atau lemah. Hal ini karena menunjukkan bahwa perawi atau perawi-perawinya tidak menghafal hadis tersebut dengan baik. Yang kelima yaitu hadis mushaf. Definisi mushaf secara bahasa yaitu kata yang berasal dari kata dasar sufifa yang berarti mengubah atau mengubah bentuk kata sehingga makna yang dimaksud menjadi berbeda dari aslinya. Intinya, mushaf adalah hasil dari suatu kesalahan dalam penulisan atau penyalinan. Definisi hadis mushaf secara istilah yaitu hadis yang mengalami kesalahan penulisan atau penyalinan khususnya pada titik-titik dalam sebuah kata, meskipun bentuk kata secara keseluruhan terlihat sama, namun perubahan pada titik tersebut dapat mengubah makna dari kata itu sendiri. Jenis-jenis kesalahan penulisan thorif berdasarkan letaknya. Kesalahan penulisan dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan letaknya. Yang pertama yaitu kesalahan penulisan dalam sanad atau isnad. Yang kedua, kesalahan penulisan dalam matan. Contoh kesalahan penulisan dalam sanad, Al-Awam bin Marajim dengan huruf ro dan jim disalah tulis oleh Ibnu Ma'in menjadi Al-Awam binti Marajim dengan huruf za dan ha. Contoh kesalahan penulisan thorif dalam teks matan adalah apa yang terjadi dalam hadis Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan mana yang paling utama?" Beliau menjawab, "Iman kepada Allah dan jihad di jalannya." Saya bertanya lagi, "Hamba sahaya mana yang paling baik?" Beliau menjawab, "Hamba sahaya yang masih bersama tuannya dan harganya paling mahal." Saya bertanya lagi, "Jika saya tidak mampu melakukan hal itu?" Beliau menjawab, "Bantulah seorang pengrajin atau jadilah pengrajin yang sederhana." Saya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya lemah untuk melakukan sebagian pekerjaan?" Beliau menjawab, "Gegahlah dirimu dari gangguan orang lain, karena itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri." Berikutnya ini ada contoh dari kata-kata atau dari hadis Abu Dzar dan hadis Al-Qudroni. Selanjutnya pembagian kesalahan penulisan atau taushif berdasarkan penyebabnya. Penulisan berdasarkan penyebabnya ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kesalahan bacaan karena kesalahan penulisan. Kesalahan ini jenis paling sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh tulisan yang kurang jelas atau tidak adanya tanda baca dan karena penglihatan pembaca yang kurang baik. Yang kedua adalah salah dengar. Penyebab kesalahan jenis ini adalah karena kurang teliti pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber. Suara narasumber yang lemah atau pendengaran yang kurang baik. Pembagian kesalahan penulisan atau taushif berdasarkan lafaz dan makna. Kesalahan penulisan dibagi menjadi 2, kesalahan dalam penulisan atau pelafazan dan kesalahan dalam memahami atau menafsirkan. Yang pertama, kesalahan dalam penulisan sebagaimana telah lalu dalam hadis Abi Dzar dan lain sebagainya. Yang kedua, kesalahan makna atau ta'rif maknawi. Bisa dibaca contohnya dari perkataan Abi Mus'al Asy'ari. Yang ke-6, hadisul ma'ruf adalah kata sifat yang berarti diubah atau dipelintir, berasal dari kata kerja ta'rif yang artinya mengubah. Secara istilah, mahruf dalam konteks ini mengacu pada suatu yang mengalami perubahan bentuk kata sehingga makna aslinya berubah, meskipun secara visual tulisannya atau hurufnya tetap sama.
Macam-macam perubahan dapat dibagi menjadi dua. Pemalsuan dalam hadis atau pemalsuan dalam sanad. Hal ini terjadi ketika bentuk huruf dalam nama yang seseorang dirubah. Dulu misalnya nama Ibnu Al-Iyah diucapkan dengan membuka huruf lam. Kemudian diubah menjadi Ibnul La'iyah dengan menutup huruf lam. Pemalsuan teks. Hal ini terjadi ketika bentuk huruf dari satu kata atau lebih dalam teks diubah. Ada sebuah pertanyaan, apakah dibolehkan memperbaiki kesalahan penulisan dan perubahan dalam teks yang terdapat dalam buku-buku? Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan, sementara sebagian melarangnya. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan melakukan koreksi pada catatan kaki buku tersebut, bukan pada teks aslinya. Hal ini karena mungkin saja orang yang melakukan koreksi keliru menganggap suatu sebagai kesalahan, padahal sebenarnya atau mungkin saja terdapat alasan linguistik yang sah untuk bentuk penulisan tersebut yang tidak dipahami oleh orang yang melakukan koreksi. Berikutnya yaitu hadis mu'al. Definisi ilah secara bahasa. Asal kata ilah dalam bahasa Arab secara harfiah berarti penyakit atau cacat. Definisi ilatul hadis secara istilah adalah sesuatu kekurangan atau cacat dalam sebuah hadis yang menyebabkan hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau hujah yang kuat. Definisi mu'al secara bahasa, kata benda yang menyatakan keadaan terkena atau tertimpa, berasal dari kata kerja a'la yang berarti menghimpit. Dari definisi ilah, kelemahan, dan definisi hadis ma'lul, hadis yang lemah, serta setelah menelaah pendapat para ulama, kita dapat merumuskan definisi hadis ma'lul yang komprehensif dan eksklusif sebagai berikut, yaitu hadis ma'lul adalah hadis yang ditemukan padanya suatu kelemahan yang tersembunyi yang meragukan kesahihannya meskipun secara tampak atau zahir terlihat sahih. Selanjutnya ada terjemahan literal, dibatasi sebab dalam hadis dengan dua bagian atau dua kriteria. Kriteria yang pertama, dibatasi bahwa illah atau alasan cacat itu tersembunyi. Artinya illah tersebut samar dan tidak tampak secara jelas pada permukaan hadis, sehingga kesannya hadis tersebut sehat. Illah ini baru diketahui setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang lebih mendalam. Dengan membatasi illah sebagai sesuatu yang tersembunyi, maka hal ini akan mengecualikan illah yang jelas, seperti putusnya sanad, adanya perantara yang tidak diketahui, atau adanya cacat pada perawi seperti kedustaan atau kefasikan. Itu semua adalah contoh illah yang tampak jelas. Yang kedua, batas bahwa illah itu bersifat qadihah atau mencederai. Artinya cacat tersebut dengan keberadaan telah memberikan pengaruh yang merusak pada hadis sehingga menghalangi hadis itu diterima dan diamalkan. Dan dengan membatasi illah atau alasan pada yang qadihah, maka keluarlah illah yang tidak qadihah, yaitu yang tidak berpengaruh pada hadis dan tidak membuatnya tertolak. Contoh dari hal yang tidak mengurangi kekuatan atau hujah, sesuatu yang diriwayatkan secara bersambung oleh orang yang terpercaya dan diriwayatkan secara mursal atau putus oleh orang yang jujur. Karena sesungguhnya perawatan yang putus dari orang yang tidak terlalu kuat dalam hafalannya tidak mengurangi kekuatan periwayatan yang bersambung dari orang yang terpercaya. Bagian-bagian hadis ma'al atau hadis ma'al terbagi menjadi dua bagian, terkait sanad. Yang pertama terkait sanad rantai periwayatan, dan yang kedua ma'al dalam matan isi hadis. Yang pertama seperti sanad, rangkaian periwayat hadis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, apa yang tidak merusak atau melayangkan illah sanadnya dalam kedudukan sanad dan matannya. Contohnya bisa dibaca di slide ini. Yang kedua, apabila suatu kelemahan alasan untuk meragukan ditemukan dalam sanad rangkai periwayat atau suatu hadis dan meragukan sanad tersebut tanpa melihat matan isi hadis itu sendiri. Hal ini terjadi misalnya karena seorang perawi yang terpercaya digantikan oleh periwayat terpercaya lainnya dalam rangkaian sanadnya. Dalam kasus ini sanad menjadi diragukan, sedangkan matan hadis tetap dianggap sahih. Yang ketiga, apa yang bisa melemahkan atau mengurangi kevalidan sanad suatu hadis baik dalam sanad maupun matan atau isi hadis. Contohnya bisa dibaca di slide ini. Yang kedua, ilmu tentang matan.
Ilmu tentang matan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yang terjadi kesalahan pada matan tanpa ada kesalahan pada sanadnya dan tidak mengurangi derajatnya. Yang kedua, apa yang terjadi pada kesalahan atau cacat dalam isi hadis yang menyebabkan keraguan pada sanadnya jalur periwayatan. Yang mana cacat itu terdapat dalam isi hadis namun tidak menyebabkan keraguan pada sanadnya. Pengelompokan hadis ditinjau dari segi banyaknya jalur periwayatan atau tidaknya, dari segi sampai tidaknya hadis tersebut kepada kita. Pembagian hadis berdasarkan pertimbangan ini menjadi 2 bagian utama. Yang pertama yaitu hadis ahad, yaitu hadis ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menentukan tingkat kesahihannya. Kesahihannya ini bisa bervariasi tergantung pada banyak atau faktor seperti jumlah perawi, kualitas perawi, dan sanad atau rangkaian perawi. Hadis yang kedua yaitu hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Selanjutnya ada hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang sekelompok orang lainnya. Akal sehat tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dalam berbohong atau terjadi kebetulan kesalahan dari mereka dan orang-orang sejenisnya sejak awal sanad hingga akhir. Selain itu, mereka bersandar pada sesuatu yang dapat dirasakan seperti pendengaran atau penglihatan. Syarat-syarat hadis mutawatir. Dari definisi hadis mutawatir tersebut kita dapat mengetahui syarat-syaratnya, yaitu yang pertama agar perawi atau orang yang meriwayatkannya banyak jumlahnya. Yang kedua, bahwa akal sehat menilai mustahil bagi para perawi untuk bersepakat berbohong secara kebiasaan. Yang ketiga, agar jumlah perawi dalam setiap tingkatan sanad mencapai jumlah yang memenuhi syarat untuk mencapai tingkatan tawatur. Keempat, agar berita yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang dapat dipastikan kebenarannya melalui pendengaran atau penglihatan. Apa manfaat dari hadis yang mutawatir? Jika sebuah hadis telah memenuhi syarat yang disebutkan sebelumnya, maka hadis tersebut memberikan ilmu yang pasti, sangat diperlukan dan tidak dapat ditolak atau dibantah. Dari segi kepastian, hadis yang mutawatir kedudukannya hanya setelah Al-Quran. Hukum yang menggunakan hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir menghasilkan ilmu yang pasti dan tidak perlu diragukan, maka wajib untuk mengamalkannya dan dapat dijadikan hujjah atau dalil untuk membuktikan akidah dan hukum-hukum syariat yang baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk juga akhlak dan adab. Hukum orang yang menggunakan hadis mutawatir, dan karena kita yakin bahwa hadis mutawatir berasal dari penyebar pertamanya yaitu Rasulullah, maka kita wajib menerima tanpa ragu. Adapun orang yang mengingkarinya padahal ia tahu bahwa hadis itu mutawatir dan ia tahu hukum bagi orang yang mengingkari dan mendustakan hadis mutawatir, maka dengan demikian ia telah menolak apa yang telah ia ketahui secara pasti sebagai ucapan Rasulullah sehingga menjadi kafir. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2 bagian. Hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang kandungan katanya sampai kepada kita secara beruntun dengan lafaz yang sama seperti diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang kandungan maknanya sampai kepada kita secara beruntun meskipun lafaznya berbeda-beda. Hal ini terjadi ketika sekelompok orang yang mustahil bersekongkol untuk berbohong menyampaikan berbagai peristiwa yang berbeda tetapi memiliki kesamaan pada suatu hal tertentu. Maka kesamaan makna itulah yang menjadi mutawatir. Definisi hadis ahad atau khabar ahad. Hadis ahad atau khabar ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Pembagian hadis ahad dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gharib, aneh. Yang kedua aziz, mulia. Yang ketiga masyhur, terkenal. Yang pertama yaitu gharib atau aneh. Definisi gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi dalam satu tingkat sanad atau rantai periwayatnya. Hadis tersebut, contoh dari hadis gharib bisa dibaca di slide tersebut.
Hukum hadis gharib. Hadis gharib itu ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Hal ini kembali kepada sejauh mana hadis tersebut memenuhi syarat-syarat penerimaan. Jika hadis tersebut memenuhi syarat-syarat penerimaan tertinggi, maka ia adalah sahih. Jika hadis tersebut memenuhi syarat-syarat penerimaan terendah, maka ia adalah hasan. Dan jika hadis tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat penerimaan, maka ia adalah dhaif. Yang kedua yaitu aziz atau mulia. Definisi aziz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi walaupun hanya pada satu tingkatan dalam sanadnya, dengan syarat jumlah perawi pada setiap tingkatan dalam sanadnya tidak dikurang dari 2 orang. Contohnya yaitu yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, dan Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman salah satu seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia." Hukum hadis aziz. Hadis yang mulia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Pembagian ini didasarkan pada sejauh mana hadis tersebut memenuhi syarat-syarat penerimaan. Jika hadis tersebut memenuhi seluruh syarat penerimaan yang paling tinggi, maka ia disebut sahih. Jika hadis tersebut memenuhi sebagian besar syarat penerimaan, maka ia bisa disebut hasan. Namun jika hadis tersebut tidak memenuhi satu atau lebih syarat penerimaan, maka ia disebut dhaif. Yang ketiga yaitu masyhur atau terkenal. Definisi hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 3 orang perawi meskipun hanya pada satu tingkatan sanadnya, dengan syarat jumlah perawi pada setiap tingkatan sanadnya tidak kurang dari 3 orang. Contoh dari hadis masyhur yaitu bisa kalian baca di slide-nya. Hukum menggunakan hadis ahad. Telah diketahui sebelumnya bahwa hadis ahad atau kabar ahad terjadi menjadi 3 bagian, gharib, aziz, dan masyhur. Setiap bagian dari ketiga bagian ini terbagi lagi menjadi sahih, hadis yang memenuhi seluruh syarat penerimaan hadis, hasan, hadis yang memenuhi sebagian besar syarat penerimaan hadis, dhaif, hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat penerimaan hadis. Pembagian ini didasarkan pada sejauh mana hadis memenuhi syarat-syarat penerimaan. Jika hadis tersebut memenuhi syarat penerimaan yang paling tinggi, maka ia disebut sahih. Jika hadis tersebut memenuhi syarat penerimaan yang lebih rendah, maka ia disebut hasan. Dan jika hadis tersebut tidak memenuhi satu atau lebih syarat penerimaan, maka ia disebut dhaif. Dan pembicaraan kita di sini adalah tentang hukum mengamalkan hadis yang diterima, baik yang sahih maupun yang hasan. Adapun hadis yang dhaif memiliki hukum tersendiri. Semua ulama yang pendapatnya perlu diperhatikan atau dipercaya sepakat bahwa wajib untuk mengamalkan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Berbeda dengan pendapat orang yang mengingkari hal itu. Orang yang mengingkari ini adalah orang yang pendapatnya tidak perlu diperhatikan dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Nanti kita akan menyebutkan keraguan orang yang mengingkari ini dan bantahannya, insya Allah. Yang selanjutnya, bukti wajibnya beramal dengan hadis ahad. Pertama, telah disebutkan sebelumnya dari dalil umum dari Al-Quran yang mewajibkan umat muslim untuk menaati Rasulullah dalam segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik itu yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah yang suci. Yang kedua, telah sampai kepada kita secara terus-menerus atau berulang-ulang dari Rasulullah yang perkataan dan perbuatannya tidak ada bantahan dari manusia lain, bahwa beliau pernah bertindak berdasarkan kabar tunggal dari satu orang. Ini contoh dari hadis-hadis ahad, bisa dibaca dari slide ini. Ini juga, yang ini juga, dan kami akan mengizinkan, dan ini juga salah satu contoh dari hadis-hadis ahad. Yang disebutkan tadi adalah hadis-hadis dari Anas bin Malik, dan ini simpulan dari hadis Anas bin Malik. Syukron kasiron ala istimamikum wastimaikum. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan atau sampaikan. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.